Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Kamis, tanggal 25 Februari 2021. Bacaan kita diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, para keluarga-keluarga Katolik, selamat memasuki masa Prapaskah untuk kita semua, merenungkan sengsara Tuhan, mengadakan pembaharuan dan retret agung ini. Saya awali permenungan kita dengan cerita yang singkat tentang belajar dari pohon kurma. Di Timur Tengah, orang menanam pohon kurma dari bijinya. Ketika ditanam, dia ditanam di tanah yang berpasir dan ditutup dengan batu. Mengapa ditutup dengan batu? Agar pertumbuhan pohon kurma ini kuat dan kokoh akarnya. Ketika pohon kurma, buahnya yang ditanam itu sudah mulai tumbuh, yang pertama akarnya ke tanah, akan muncul tunas, tetapi karena masih kecil, masih muda, masih sulit untuk menembus batu yang diletakkan di atas tadi. Batu yang di atas itu sebuah tantangan. Ketika mau menembus ke atas belum bisa diangkat, maka akar semakin bertumbuh makin dalam. Tunas makin tumbuh lagi ke atas, tapi belum bisa naik karena ada batu, lalu akar semakin mendalam lagi. Dan ketika akar sudah kuat, maka tunasnya juga makin kuat, sehingga batu itu bisa digulingkan. Demikianlah bibit kurma itu bertumbuh sampai besar, berdaun lebat, dan sampai berbunga dan berbuah. Ketika tumbuh di daerah yang berpasir, dia tidak mati, tetapi bertumbuh subur karena akarnya sudah jauh di tanah dan mencapai makanan atau air di bawah. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari yang terkasih, hari ini kita disapa Tuhan Yesus melalui Injilnya. Dari Injil Matius dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat. Sering sekali dalam hidup kita, seperti yang dikatakan dalam Injil ini, ketika kita meminta, kita tidak diberikan, kita berhenti. Ketika kita mengetuk sekali,
kita tidak dibukakan pintu, kita berhenti. Kita mencari, kita tidak menemukan, kita berhenti. Yang dimaksudkan oleh Yesus adalah beranilah meminta. Mungkin sekali meminta, kita tidak mendapat, akar atau iman kita semakin tumbuh mendalam. Ketika kita mengetuk sekali, belum dibukakan pintu, maka dasar iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan semakin mendalam. Kita mencari, tapi belum mendapat, maka iman kita, kepercayaan kita semakin mendalam. Maka memang dalam proses kehidupan kita tidak cukup hanya sekali meminta kepada Tuhan. Dibutuhkan suatu kesetiaan, kesabaran, pengharapan, sehingga kita mendapat apa yang kita cari. Berulang-ulang, seperti tadi akar dari bibit pohon kurma itu. Ketika mau menembus ke atas, mau mencapai cepat bertumbuh, tapi tidak bisa karena ada batu penghalangnya, tantangannya. Tapi akar semakin dalam. Ketika mau menembus batu itu lagi, tidak bisa, maka akar tumbuh lagi. Jadi lebih pada dipenuhi dulu akarnya, diperdalam dulu akarnya, iman kita perdalam, kepercayaan kita pada Tuhan semakin diperteguh, maka kita bisa mulai muncul dan tumbuh ke permukaan. Kita berharap dalam Injil dikatakan, kalau kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga pasti akan memberikan yang baik jika kita meminta kepadanya. Memang diharapkan dari kita dengan rendah hati mau meminta kepada Tuhan dengan rendah hati. Apa yang kita butuhkan? Tidak cukup sekali, mungkin berkali-kali. Walaupun mengalami tantangan, kita dengan tekun meminta. Kita mencari, mungkin sekali belum mendapat, kita minta lagi, kita cari lagi. Kalau kita mengetuk pintu, tidak cukup hanya sekali, mungkin berulang-ulang. Ketika kita pertama tidak mendapat, akar kita tumbuh. Ketika kita ketuk kedua kali tidak mendapat, iman kita tetap makin teguh. Ketiga kali iman makin teguh, keempat kali iman makin teguh. Demikian iman kita semakin bertumbuh dalam. Kita makin kuat, makin percaya kepada Tuhan, sehingga kita mendapat apa yang kita cari. Kita menemukan apa yang kita cari. Dan juga kita percaya pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Kadang-kadang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita tidak setia. Kita cepat bosan, bahkan mungkin putus asa karena tidak menemukan, sudah berulang-ulang berusaha. Mungkin yang kita minta kepada Tuhan adalah tidak sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tuhan akan memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita berdoa, berikanlah kepada kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun kita punya keinginan, tapi bukan keinginan kita yang terjadi, tetapi keinginan Allah sendiri. Maka sekali lagi, memang dibutuhkan kesabaran, tidak mudah putus asa, selalu berharap kepada Tuhan bahwa akan mendapat sesuatu yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di masa Prapaskah ini, dalam mengadakan pembaharuan diri, mengadakan pertobatan, juga tidak mudah. Untuk menyesali segala dosa dan kesalahan kita juga tidak mudah. Mengakui bahwa kita bersalah juga tidak mudah.
berulang-ulang. Maka jika kita bertahan dalam tantangan itu, kita bisa melewati tantangan itu, iman kita makin mendalam. Ketika iman kita dalam, maka kita muncul mengalami kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita berlomba-lomba untuk pembaharuan diri kita, untuk perbaikan sikap kita, perkataan kita, perbuatan keseharian kita. Kita maknai masa Prapaskah ini untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, untuk menjadi orang yang lebih beriman, berpegang teguh kepada Tuhan, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang kita cari adalah kebahagiaan yang kekal, yang bersama dengan Tuhan. Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.